Perdana Kusuma tutup sementara selama proses evakuasi pesawat Trigana Air yang tergelincir kemarin. Penanggung jawab Yayasan Pemandian Jenazah Ilegal diperiksa polisi usai digeruduk warga. Akhir pekan kali ini kami akan ajak Anda menikmati lezatnya kue tertawa khas Siantar. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasib kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam program Anju Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Informasi pertama dari rekan saya Lovia Nadian. Lovia, ada informasi apa lagi siang hari ini, Lov? Baik, terima kasih Fandi. Halo pemirsa, apa kabar? Apa kegiatan Anda di hari Minggu ini? Apakah berolahraga? Jika iya, perhatikan juga kondisi fisik Anda. Jangan sampai olahraga Anda malah membuat kelelahan hingga memperburuk kesehatan. Nah, selengkapnya nanti kita akan ngobrol banyak nih dengan dokter terkait tips sehat berolahraga hanya di iNews Siang. Kebakaran pemukiman di pesisir barat Lampung menghanguskan 8 rumah semi permanen di Mempawah, Kalimantan Barat. Api membakar 5 rumah toko pada Sabtu malam. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan kobaran api yang melahap rumah mereka di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Api pertama kali muncul dari salah satu atap rumah warga hingga merambat ke perumahan di dekatnya. Kobaran angin kencang membuat api cepat membesar hingga menghanguskan 8 rumah semi permanen. Kebakaran padam setelah 2 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. 6:30. Berapa rumah yang kena, Pak? Sekitar 8 rumah ya? Lima rumah toko yang berada di Jalan Gusti M. Taufik, Mempawah, Kalimantan Barat terbakar pada Sabtu malam. Api diduga berasal dari rumah makan Roda Minang dan merambat ke ruko lainnya. Petugas damkar dibantu warga bersama-sama berupaya menjinakkan api. Saya tengah ngobrol dengan keluarga itu tiba-tiba anak saya datang tadi itu ngasih informasi ada kebakaran, wisma kebakaran, keluar saya. Rupanya bukan wisma, ada berasal dari Roda Minang, merambatlah ke siapin punya. Kebakaran dipadamkan dalam 2 jam setelah puluhan pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari pesisir barat dan Mempawah, Enrico Ngantung, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Nah, dari peristiwa kebakaran kita akan lihat ini ada peristiwa tawuran juga yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fandi Hasib. Tawuran antar warga ini kembali terjadi pemirsa di Kecamatan Medan, Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan para pelaku kali ini tergolong nekat karena polisi yang berupaya membubarkan tawuran justru diserang oleh salah satu kubu. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran antar warga di Medan Labuhan, Kota Medan dini hari tadi. Namun upaya polisi dibalas salah satu kubu dengan serangan petasan dan lemparan batu. Akibatnya, polisi sempat kesulitan membubarkan dan mengamankan pelaku tawuran. Dari keterangan warga, tawuran ini selalu berulang dan dipicu dendam lama. Ya, sepertinya nampaknya dendam lama ini. Dari jam berapa mulai tadi, Bang? Dari jam 2 lah sampai jam 4 ini agak aman. Jadi sebelumnya ini udah pernah perang terus
aman gitu Bang. Ini kembali lagi nih Bang ya. Ya ini udah perang tahunan lah, setahun lalu udah pernah juga perang ini. Tawuran ini menyebabkan kerusakan di sejumlah rumah warga. Tak hanya itu, tawuran juga sempat membuat arus lalu lintas dari Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya tersendat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandara Halim Perdana Kusuma ditutup sementara selama proses evakuasi pesawat Trigana Air yang tergelincir kemarin. Namun sejumlah calon penumpang tidak mengetahui informasi penutupan tersebut hingga akhirnya tetap tiba di bandara. Hingga hari ini PT Angkasa Pura II masih berusaha memindahkan pesawat Trigana Air yang tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma Sabtu kemarin. Selama proses pemindahan badan pesawat, penerbangan komersil di Bandara Halim Perdana Kusuma ditutup sementara. Namun sejumlah penumpang tetap datang ke Bandara Halim dengan alasan tidak mengetahui informasi penutupan tersebut. Agar tetap bisa melayani penerbangan sipil, sejumlah bandara disiagakan, diantaranya Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Kertajati, dan Bandara Hussein Sastra Negara. Video amatir merekam detik-detik pesawat kargo Trigana Air Boeing 737-500 tergelincir saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu siang kemarin. Pesawat kargo tujuan Makassar ini lepas landas dari Bandara Halim sekitar pukul 10:53 waktu Indonesia Barat. Namun setelah pilot mendeteksi ada masalah pada mesin, pesawat kemudian diputuskan kembali ke Bandara Halim dan tergelincir ketika mendarat hingga menutup lintasan. Kondisi runway ada sedikit perbaikan karena tidak ada yang berarti sebetulnya, hanya sedikit perbaikan. Dan kondisinya sih sudah clear, hanya obstacle yang ada di pinggir runway karena pesawat itu menjadi obstacle gitu. Pesawat yang mengalami insiden menjadi obstacle untuk pesawat yang lain apabila melakukan take off dan landing. Nah itulah kita perlu evakuasi pesawat yang mengalami insiden. Dan bagaimana kondisi di Bandara Halim Perdana Kusuma pasca kejadian pesawat Trigana Air yang tergelincir kemarin? Kita sapa rekan kami Pangeran Negara di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sampai kapan penutupan bandara akan dilakukan di sana, Pangeran? Fandi, Lovi, dari data yang kami dapatkan untuk penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma sejauh ini akan berlangsung hingga pukul 5 sore nanti, namun kami belum dapat mengetahui secara pasti apakah akan diperpanjang atau tidak, karena menurut data yang kami dapatkan dari pihak otoritas Bandara Halim Perdana Kusuma, nanti info tersebut akan diupdate kembali. Namun yang dapat kami pastikan bahwa saat ini proses evakuasi terhadap badan pesawat kargo Trigana Air ini masih berlangsung. Informasi tersebut pun kami dapatkan dari pihak otoritas bandara yang mengatakan bahwa proses evakuasi masih berlangsung, namun kami belum mengetahui secara pasti bagaimana skema evakuasi yang dilakukan dan sampai kapan proses evakuasi tersebut akan rampung. Namun jika kita merujuk pada target yang hendak dicapai oleh pihak otoritas bandara dalam proses evakuasi, ditargetkan pada pukul 5 sore nanti. Setidaknya proses ataupun jadwal keberangkatan pesawat pun mengalami gangguan. Setidaknya pada hari ini ada 10 jadwal penerbangan yang terpaksa harus dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Tidak sedikit di antara para calon penumpang yang belum mengetahui terkait dengan pengalihan penerbangan tersebut. Tadi kami melihat ada banyak calon penumpang yang datang dan protes terhadap pihak maskapai penerbangan karena mereka dirasa tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas, baik itu tidak mendapatkan informasi melalui via telepon ataupun via SMS. Tadi sempat ada adu mulut yang berlangsung yang kami lihat, namun tadi sempat diberikan solusi oleh pihak maskapai dengan dijadwalkan ulang jadwal keberangkatan mereka ke sejumlah daerah di Indonesia. Sementara itu kami juga mendapatkan informasi bahwa ada bocoran terkait dengan proses evakuasi. Ada visual yang kami dapatkan bahwa proses evakuasi ini dilakukan dengan cara memotong-motong bagian badan pesawat. Kami tidak mengetahui apa menjadi alasan
proses evakuasi dilakukan dengan cara memotong-motong bagian pesawat. Apakah ada kemungkinan bahwa badan pesawat ini retak ataupun ada sejumlah hal lainnya yang memang menjadi alasan akhirnya pihak otoritas bandara harus memotong bagian pesawat dalam proses evakuasi ini. Sementara itu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada Sabtu siang kemarin terjadi insiden tergelincirnya pesawat kargo Trigana Air di Bandara Halim Perdana Kusuma setelah lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 10.53 waktu Indonesia Barat. Setelah terbang hampir sekitar 2 menit, pihak pilot menyatakan ada masalah gangguan di mesin pesawat nomor 2 dan meminta izin kepada petugas dan otoritas bandar untuk kembali ke landasan pacu. Ketika hendak turun dan mendarat, ini tergelincir dan akhirnya kurang lebih menghalangi landasan pacu sehingga akhirnya dilakukan penutupan. Dan sampai saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Tentunya kita berharap ada langkah strategis yang dilakukan sehingga Bandara Halim Perdana Kusuma dapat kembali dibuka untuk penerbangan komersial. Kembali ke Fandi dan juga Lofi. Terima kasih Pangeran Negara melaporkan langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Warga Barito Utara, Kalimantan Tengah digegerkan dengan aksi seorang pria tanpa busana yang menerobos ke dalam sebuah rumah saat sedang menggelar acara pengajian. Pelaku yang membawa kabur mikrofon kemudian diringkus jamaah pengajian. Duh, nggak tahu malu ya pria yang satu ini masuk pengajian malah nggak pakai baju. Tutup Pak, tutup. Malu nggak kedinginan. Ya iyalah, semua anggota pengajian berbusana tertutup, si bapak malah nggak pakai baju. Pria tanpa busana ini masuk ke dalam sebuah rumah di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pria telanjang tersebut menerobos ke dalam rumah saat sang pemilik menggelar acara pengajian. Gak kebayang kan? Pelaku kemudian membawa mikrofon dari dalam rumah. Mau ngapain coba, cari perhatian banget sih? Mau viral? Sejumlah orang berusaha menenangkan pria tak dikenal itu. Namun ia mencoba berontak hingga membuat jamaah pengajian meringkusnya. Diduga pria tersebut mengalami gangguan jiwa. Oh alah, pantesan. Akhirnya ke sebelah dia ngambil mic, sempat ngambil mic guru juga, ajan di dalam. Di sini dia mau ajan lagi di luar. Begitu ditarik, dia mau ngetek lampu ini PLN, langsung ditarik sama jamaah. Akhirnya kita seret karena udah mengganggu kan. Mau alkohol kayak gitu nggak? Nggak ada, kalau bawa alkohol nggak. Para jamaah pengajian akhirnya melepas pria tanpa identitas yang telah menggegerkan warga tersebut. Aduh, meresahkan ya. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rohman Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi periksa penanggung jawab Yayasan Pemandian Jenazah yang diduga ilegal usai digeruduk warga.